Orang-orang yang memiliki kecerdasan adalah orang-orang yang sadar akan status dirinya, mengenali, memahami siapa dirinya sesungguhnya, dan menyadari apa yang menjadi tugas tanggung jawab dirinya. Itulah orang-orang yang cerdas. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Sanurihim ayatina fil afaqi wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Al-ayah. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, alhamdulillah berjumpa kembali dengan saya di channel Habim TV, media yang mencerdaskan umat, berbasis tauhid, mengikuti sunnah Rasul, mewujudkan rahmatan lil alamin. Sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, saat ini kita sedang berada di salah satu perkebunan teh yang ada di daerah Ciwidey, Bandung. Kita hari ini sedang melakukan perjalanan dalam rangka untuk mentafakuri alam semesta ini yang memang Allah perintahkan kepada kita. Allah memerintahkan kepada kita untuk senantiasa bertafakur. Dan tentu saja proses tafakur ini adalah bagian dari cara Allah ataupun perintah Allah yang akan mampu menghantarkan kita untuk terbangun kecerdasan di dalam diri kita. Sebagaimana Allah sampaikan dalam surat Al-Imran ayat 190, Allah sampaikan, Inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Sesungguhnya dari penciptaan langit dan bumi, kemudian bergantinya siang dan malam, ini adalah sebagai ayat. Tanda-tanda bukti kekuasaan Allah bagi orang-orang yang ulul albab, orang-orang yang memiliki kecerdasan, yakni orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Alladzina yazkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila. Orang-orang yang memiliki kecerdasan adalah orang-orang yang sadar akan status dirinya, mengenali, memahami siapa dirinya sesungguhnya, dan menyadari apa yang menjadi tugas tanggung jawab dirinya. Itulah orang-orang yang cerdas, orang-orang yang senantiasa berzikir kepada Allah. Bahkan dia bersyukur terhadap apa yang ditugaskan oleh Allah kepada dirinya. Dan kita fahami bersama, sahabat Habim TV yang dirahmati Allah, bahwa Allah menciptakan kita ke muka bumi ini dengan tugas dan tanggung jawab. Allah membedakan penciptaan kita manusia dengan makhluk-makhluk yang lain, diantaranya adalah kita memiliki tugas dan tanggung jawab. Tugas tanggung jawab ini yang kemudian disebut oleh Allah sebagai amanah, yang digambarkan dalam surat Al-Ahzab, surat ke-33 ayat 72, Allah sampaikan, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Inna aradnal amanata ala samawati wal ard wal jibal fa'abaina ayyahmilnaha wa asbaqna wa hamalahal insan innahu kana zaluman jahula. Sesungguhnya Allah telah menawarkan amanah, tugas tanggung jawab ini baik kepada langit, kepada bumi, kepada gunung. Ditawarkan amanah ini, tugas tanggung jawab ini. Namun fa'abaina ayyahmilnaha, semuanya tidak sanggup untuk menerimanya, tidak siap untuk menerima amanah ini. Wa asbaqna, dan akhirnya bersepakat, menyepakati amanah ini siapa? Wa asbaqna wa hamalahal insan. Yang bersepakat atas amanah adalah manusia. Manusia yang siap memikul tugas tanggung jawab ini. Walaupun kata Allah, innahu kana zaluman jahula. Walaupun akhirnya manusia ini bisa saja menjadi orang-orang yang zalim, orang-orang yang menzalimi dirinya. Artinya apa? Dia sudah diberikan tugas tanggung jawab,
oleh Allah, namun dia kemudian abai terhadap tugas tanggung jawab itu. Padahal tugas tanggung jawab yang Allah berikan ini adalah sesuatu yang menjadikan dirinya mulia. Allah muliakan manusia karena adanya tugas tanggung jawab ini, amanah. Walaqad karamna bani Adam. Allah sungguh telah memuliakan Bani Adam dengan amanah, dengan tugas tanggung jawab yang dimilikinya. Dan ketika manusia tidak menjalankan amanah, itu zalim. Kita mencederai kemuliaan diri kita. Sekaligus juga kita menjadi orang-orang yang jahula. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, dan tentu saja dalam rangka untuk memikul amanah, tugas tanggung jawab amanah yang Allah berikan kepada kita, ada modal yang sangat berharga yang telah Allah tanamkan ke dalam jiwa kita sebagai bekal, sebagai potensi, sehingga kita mampu bertanggung jawab menjalankan amanah yang Allah berikan kepada kita, yakni keimanan. Potensi iman yang ada di dalam diri kita ini adalah modal terbesar yang Allah tanamkan ke dalam jiwa sebagai bagian dari yang akan mampu bertanggung jawabnya kita terhadap amanah. Maka tugas kita hari ini, sekarang di dunia ini, bagaimana kemudian kita mengembangkan potensi iman itu. Dengan cara apa? Tentu saja tidak lepas dari proses berqiraah, bertafakur, bertadabur, bertandurun terhadap berbagai ayat-ayat Allah. Sebagaimana tadi di dalam surat Fussilat, surat 41, ayat ke-53, Allah sampaikan kepada kita. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Sanurihim ayatina fil afaki wa fi anfusihim hatta yatabayyana annahul haq. Al-ayah. Sungguhnya Allah telah memperlihatkan kepada kita berbagai tanda-tanda bukti kekuasaan Allah fil afaq, di alam semesta ini, wa fi anfusihim, termasuk yang ada di dalam diri kita. Yang pada dasarnya berbagai ayat-ayat kekuasaan Allah ini yang ada di alam semesta ini, fil afaq wa fi anfusihim, ini adalah sebagai penjelas atau memperjelas, membuktikan kebenaran ayat-ayat Al-Quran. Sehingga sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, kita akan mampu mengembangkan keimanan kita sebagai modal untuk menjalankan tugas tanggung jawab kita di muka bumi ini akan bisa tercapai ketika kita senantiasa bertafakur terhadap penciptaan alam semesta ini, dan juga bertandurun terhadap fenomena-fenomena alam, fenomena-fenomena kejadian yang ada di tengah-tengah kehidupan manusia, termasuk juga kita bertadabur terhadap ayat-ayat Allah. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, mudah-mudahan dengan agenda proses tafakur sekaligus juga kita bertadabur terhadap berbagai ayat-ayat Allah mampu semakin meningkatkan keimanan kita, dan akhirnya kita memiliki kemampuan untuk bisa menjalankan tugas dan tanggung jawab yang Allah berikan kepada kita berupa amanah, berupa tugas tanggung jawab, dan akhirnya menjadikan kita tetap menjadi manusia yang mulia, manusia yang sebagaimana manusia seharusnya. Jangan sampai kita mencederai kemanusiaan kita, jangan sampai kita mencederai kemuliaan diri kita sebagai manusia. Sahabat Habib TV yang dirahmati Allah, barangkali itulah yang bisa disampaikan pada saat ini, mudah-mudahan bermanfaat. Aqulu qouli hadza astaghfirullah li wa lakum billahi fisabilil haq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.